Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin semua pada sehat ya. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu online. Walaupun masih online, kakak harap adik-adik tetap setia, bersemangat, dan bersukacita mengikutinya. Walaupun kita beribadah dari rumah kediaman kita masing-masing, tetapi Tuhan Yesus menyatukan hati adik-adik untuk bersekutu, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kalian absen dulu nih ya. Anak kelas balita hadir, anak kelas kecil hadir, anak kelas besar hadir Kak, anak kelas pra remaja hadir. Puji Tuhan, ternyata semuanya sudah hadir ya. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, apa yang kamu lakukan bila melihat teman di sekolah pada saat istirahat tidak membawa bekal makanan, sedangkan kamu hanya membawa satu potong roti saja? Apakah kamu akan memberikan semua roti ini kepada teman kamu? Atau tidak memberikannya sama sekali, atau kamu membagi dua roti ini, separuh buat teman dan separuh lagi buat kamu. Nah, pertanyaan kakak ini berdasarkan tema cerita judul hari ini, persembahan seorang janda miskin. Ceritanya seperti apa ya adik-adik? Nanti kita akan mendengarkan cerita ini yang akan disampaikan oleh Kak Elga. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan uang persembahannya belum? Kalau sudah, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan ke Elga, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Seperti Mentega dengan Roti. Mari kita memuji Tuhan adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai sekarang Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan melindungi kami Tuhan dari segala macam mara bahaya. Tuhan, jikalau kami boleh bermohon, biarlah pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya dan kami bisa berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu di gereja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mau minta ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum Kak Elga mulai cerita, yuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita buka dan kita baca di rumah masing-masing dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kak Elga ulang ya, dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Selagi adik-adik baca Alkitab di rumah masing-masing, videonya boleh di pause dulu ya.
Nah adik-adik, untuk memulai cerita Kak Elga pada pagi hari ini, Kak Elga mau ajak kita semua buat nonton video satu ini. Yuk kita tonton! Suatu kali Isa sedang duduk menghadap peti persembahan. Ia mengamati bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ternyata banyak juga orang kaya yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Lalu datanglah juga seorang janda miskin. Dimasukkannya uang 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian Isa memanggil para pengikutnya dan bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti itu. Karena mereka semua memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ia memasukkan semua uang yang ada padanya, yaitu yang ia perlukan untuk biaya hidupnya." Nah adik-adik, dari cerita persembahan janda miskin yang sudah kita baca di Alkitab dan sudah kita simak videonya tadi, kita bisa sama-sama belajar nih bahwa ketika kita memberikan persembahan, yang dilihat bukanlah besar kecil nominalnya adik-adik, tetapi yang dilihat adalah pengorbanan yang kita lakukan untuk bisa memberikan persembahan tersebut. Seperti dalam cerita janda miskin, kita bisa lihat nih, walaupun dia dalam kondisi kekurangan, walaupun dia udah gak punya uang lagi, tapi dia masih mau dan masih ikhlas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik masih bisa berbuat baik atau masih bisa berbagi kepada orang lain ketika kondisi adik-adik masih berkecukupan, maka syukurilah hal tersebut. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi ketika adik-adik masih bisa memberi atau berbuat baik kepada orang lain ketika kondisi adik-adik berkekurangan, adik-adik juga sudah menjadi contoh buat teman-teman yang lain dalam hal berbuat baik dengan ikhlas adik-adik. Nah, untuk menutup cerita Kak Elga hari ini, Kak Elga mau tanya lagi nih pertanyaan yang sama yang diberikan oleh Kak Lena tadi di awal ibadah. Kalau misalnya adik-adik punya 1 kue, terus teman adik-adik ada yang lapar dan gak punya makanan, apa yang akan adik-adik lakukan? Iya, bagus banget. Adik-adik harus membagi 2 kue tersebut untuk teman adik-adik dan bisa makan sama-sama. Jadi adik-adik, pesan dari cerita pada pagi hari ini adalah ketika kita punya sesuatu dan kita masih mau berbagi dengan ikhlas untuk orang lain, maka itu adalah hal yang baik dan itu adalah hal yang Tuhan senangi adik-adik. Jadi yuk mulai sekarang kita berbuat baik dengan ikhlas. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Elga sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan Kak Elga, semoga kita semua, adik-adik di rumah dan kakak, dapat melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan benar ya. Kita harus rela di dalam memberi. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena di pagi hari ini kami masih dapat beribadah secara online Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Tuhan berkati kami agar kami mengerti sebagian dari firman-Mu dan menerapkan sebagian dari firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka di dalam kesehatannya Tuhan, studinya, dan Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka di dalam usahanya, apapun pekerjaannya, dan Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar kami, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keadaan saat ini, pandemi ini Tuhan. Tuhan segera pulihkan keadaan ini ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Waktunya sekarang warta jemaat. Terima kasih adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga adik-adik selalu dilimpahkan berkat oleh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang selalu menghidupi kita dengan penuh sukacita ya adik-adik. Di warta jemaat ini kakak selain mengucapkan terima kasih, kakak juga mau mengingatkan lagi untuk minggu kedua dan minggu keempat kita akan ada ibadah via Zoom, jadi secara live, secara langsung di pukul 9:10. Jadi adik-adik, kakak sangat berharap untuk adik-adik bisa ikut serta dalam ibadah sekolah minggu via Zoom ya. Dan kakak juga mau memberitahukan untuk persembahan, adik-adik bisa mentransfernya ke nomor rekening Karini yang sudah tersedia di layar slide di video rekaman pada minggu hari ini. Dan itu saja dari kakak. Kakak mau mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sangat luar biasa sekali lagi. Dan sampai berjumpa minggu depan. Artinya minggu depan akan ada ibadah via Zoom. Kakak harap adik-adik dapat ikut serta kembali dan kita bisa berbincang lagi, kita bisa bercengkrama walaupun melalui via Zoom. Tapi kita semangat menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, shalom, sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.